kami siap memproduksi kakao organik kualitas super, harga 50.000 per meter kubik per kilo. Itu yang kita harus proteksi. Rumah ini harus proteksi. Kalau kau tidak mau silakan, jangan takut pasar lepas. Saya bilang jangan pasar. Begitu. Itu kita baru bicara tentang tadi. Kita bicara tentang misalnya kalau kecil-kecil lah, satu bicara itu lemah. Ini yang mungkin kesadaran ini yang kita ini dulu sama-sama kadang membangun itu dan punya semangat yang sama. Kita cara untuk mendirikan rumah tadi. Dan ini akan terus, ini kan berawal, pasti akan juga pertemuan selanjutnya. Bapak juga harus siap, dan saya nanti pada saat pertemuan berikut semangat semuanya tidak ada datang lagi, ya kan? Karena yang sudah sekarang yang sudah hadir ini memberi support, dan itu akan terus, dukungan itu akan terus. Begitu. Saya pikir ini apa? Ya, saya pikir sebelum kita tadi mengakhiri kegiatan ini dengan membentuk di sini saya mungkin sedikit tambahkan. Tadi saya dengar dari penyampaian dari Bapak Dora, kita semua bicara soal masalah yang satu adalah pasar. Tadi semua pembicaraan tuh masalah cuma satu saja, pasar. Orang mau bekerja tapi pasarnya tidak jelas. Mau sagu kah, mau kayu kah, mau coklat kah, semua pasar tidak jelas. Jadi seperti tadi Bapak Ketua ada sampaikan, kita mau rubah dia punya nama. Anak kecil itu mungkin nama tidak pas, jadi kita rubah dia punya nama kita rubah lagi kembali. Dari yang nama yang lama yang orang tua kasih, kita rubah lagi kembali. Karena nama yang lama dengan orang lama, jadi orang tua yang lama. Jadi sekarang kita jadi anak piara, jadi kita pakai orang tua yang ini dia punya marga, dia punya nama, supaya mungkin bisa jalan itu bisa terbuka, anak itu bisa tumbuh subur ke depan. Jadi soal pasar atau dengan Samdana, contoh, mungkin Samdana terlalu lebih, jadi saya mau lebih dari dia. Akhirnya buat yang tidak baik seperti masa lalu. Tidak boleh terjadi, karena hari ini kita buat untuk anak cucu. Kalau hari ini kita tidak buat yang baik untuk anak cucu, berarti kedepannya anak cucu akan menangis. Yang kemarin-kemarin saya sampaikan di sana, kita buat yang terbaik. Ketika izin perusahaan itu dicabut, pemerintah akan bilang begini, hutan kosong tidak memberikan apa-apa, untuk apa? Saya mau hutan tanah itu harus memberikan pendapatan daerah. Itu yang pernah saya sampaikan di sana. Ini dia punya jalur. Nanti biarkan bunga itu yang nanti mau kasih pajak, apakah itu urusan bunga. Masyarakat tidak ada urusan dengan pajak dan lain-lain. Itu urusannya bunga. Bunga punya tugas untuk memberikan pajak kepada daerah supaya ada pendapatan daerah. Tinggal Buma diatur bagaimana caranya. Masyarakat cuma tahu kerja, pergi jual, kasih bagian. Tidak ada pemotongan-pemotongan di situ. Jadi seperti begitu yang bisa saya kasih untuk Bapak dorang semua. Soal mau pasar keluar, mau jual, tidak, barang mau busuk, itu Buma urusan. Misalnya sebuah saya ke sana Buma beli, mau bawa ke toko, apa itu urusannya Buma, bukan urusan saya. Saya terima uang. Buma punya urusan, pergi taruh di sana. Saya mau taruh noken di Buma, mau noken itu sampai merusak, Buma mau buang, itu urusan Buma. Saya tidak ikut campur, yang penting sebarang Buma ambil. Dan kita harus punya satu kesepakatan bahwa kita punya tempat cuma satu. Tidak boleh ada yang lain-lain datang tipu-tipu dari belakang terus mau kasih ke sana kemari. Orang datang, saya ada Buma, nanti saya kasih ke sana. Biar itu barang kecil kah, besar kah, saya ada Buma, saya kasih ke Buma. Itu yang saya mau kasih untuk kita semua. Seandainya hari ini kita sepakat untuk Buma dibentuk, kita punya barang biar kecil, jagung satu buah, orang tawar jagung satu buah, jangan kasih. Saya ada Buma, nanti Buma yang kasih. Biar itu barang besar, saya ada Buma, nanti Buma yang kerja. Dan hari ini mungkin Buma kalau bentuk itu Bapak dong punya tugas untuk melihat, menjaga, mengawasi Buma punya langkah ke depan. Karena Buma itu masyarakat adat, dalam hal ini Iram Tekai yang nanti bentuk itu Buma. Iram Tekai punya tugas untuk mengawasi Buma. Iram Tekai punya tugas untuk melihat kerja-kerja Buma. Kalau tidak sesuai, tegur dia. Kasih hukum dia sesuai dengan hukum adat.
Itu mungkin pikiran dari saya bisa bagi buat bapak dorang. Jadi jangan berpikir ke sana ke sini, tapi ini bapak dorang punya badan. Ketika ke depan nanti Buma yang masyarakat adat atau Iram Teka yang nanti mau jaga dia, kasih besar dia, nasihat dia, salam pukul dia. Tidak bisa kok dua. Seperti begitu. Mungkin itu saya bisa bagi buat bapak dorang semua dan waktu saya kembalikan. Terima kasih. Mari kita apa ini keluhan yang terjadi sampai saat ini. Kalau hari ini dari tahapan pembentukan Buma itu kita sudah lewati tahap pertama ya. Sebenarnya yang kita pakai istilah di komunitas itu ada yang melapor kita ya di aman. Dalam hal ini dewan adatnya untuk kepentingan keperluan kelangsungan daripada tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tapi dewan adat merasa susah karena selama ini tidak berjalan baik sehingga tahapan awal ini sangat berarti sekali. Ada laporan dari dewan adat ke kita, nanti kita tinggal membantu pendampingan sampai harus terbentuknya badan usaha milik masyarakat adat. Dan itu hari ini memang kita butuh sebentar tanda tangan berita acara bahwa kita ada pertemuan di sini, disaksikan atau diikuti oleh semua bapak-bapak. Nanti kita tanda tangan bahwa hari ini kita sudah ada pelaporan khususnya ke saya, ke aliansi, karena mungkin nanti kita pendampingan khusus untuk itu, untuk sampai pembentukan Bumanya, Nah, yang saya mau sampaikan di sini yang pertama itu bahwa ini kita bicara di ini sudah keluar dari hati ke hati. Tapi pulang ke kampung sana kalau memang tidak merugikan Bapak Ibu sekalian itu harus dibicarakan lagi di kampung masing-masing untuk kegiatan Buma ini. Sehingga di si kampung itu kalau ada yang bermasalah dengan kita yang urus-urus ini, itu pun juga bisa kita selesaikan di kampung, di Parapara. Karena barang ini nanti dia kerjanya, ya orang bilang kalau sumut itu paling dia akan terbentur. Terbentur kalau hukum adat itu kan bukan karena dia nanti tidak dapat uang atau dia macam-macam lagi. Kalau sampai di tengah jalan yang mengurus Buma ini betul itu Iram Teka, orang kadang-kadang bisa masalah keluarga, baku marah dengan orang. Itu sebenarnya hukum adat yang kita tidak lihat. Nah justru itu perbaiki dulu di kampung, beritakan bahwa hari ini kita punya pertemuan, kita sudah sahkan. Kita mau bentuk badan usaha milik masyarakat adat Namblong yang ditangani langsung oleh Dewan Adat. Jadi kita mendampingi, kita langsung ke Dewan Adat. Kita tidak mendampingi per orang atau per kampung. Kita langsung ke Dewan Adat, nanti yang mendukung pelaksanaan di lapangan ada organisasi perempuan ORPA, ada juga ikatan anak-anak pemuda, yang nanti akan kita coba libatkan di dalam sebagai sama-sama teman mitra kerja di dalam situ, di dalam Buma itu. Tapi intinya itu memang dikelola langsung oleh Dewan Adat. Dewan Adat yang mengelola, kita mendampingi. Karena itu dia memenuhi regulasi yang pemerintah bikin. Kita juga tidak boleh merasa bahwa ini masyarakat adat terus kita bekerja suka-suka kita. Tidak boleh. Karena kita masih ada sama-sama dalam satu negara dan kita ikut apa aturan yang bermain dalam itu. Proses sekarang yang kita mau cari itu, siapa mau bertanggung jawab untuk masyarakat hidup di Kampung Namblong ini harus sejahtera di luar daripada pemerintah. Karena selama ini pemerintah membantu tapi kasih kepala pegang ekor. Jadi macam tidak sepenuh hati membantu kita. Justru itu sekarang kita ambil cara lain, bagaimana masyarakat adat itu bisa mandiri, bisa bikin badan usahanya yang pemerintah kasih dia punya regulasi. Supaya kita juga bisa keluar dari bantuan pemerintah, ada orang lain yang datang bantu kita lagi, atau ada negara lain lagi yang datang bantu kita untuk kebutuhan mereka. Sebenarnya itu yang paling penting. Kalau masalah-masalah tadi bahwa ada pohon coklat hama atau itu teknis saja di dalam. Tapi bagaimana membentuk ini badan usaha milik masyarakat adat yang Buma double M, ini bukan Buma perusahaan ya. Buma itu double M-nya, badan usaha milik masyarakat adat. Kalau yang perusahaan ini Buma biasa saja, itu Cina punya. Kita tidak bicara soal itu. Tapi mari kita sepakati pulang ke kampung, bicara baik-baik, semua keluarga tidak boleh ada lagi yang bicara soal apa ini di luar daripada soal Buma. Karena ini nanti akan kembali ke Dewan Adat. Kemudian dari tahapan sekarang ini Dewan Adat lah yang nanti memilih satu tim lagi khusus untuk pemetaan potensi ekonomi. Nanti
Artinya apa yang mau dibuat di dalam sini, di dalam Namblong, das Namblong ini, itu apa yang paling bisa kita 1 atau 2, 3 tahun ke depan ini kita bisa berhasil. Coba dilihat. Kalau sagu coba fokus sagu, kalau coklat fokus di coklat. Kalau ini sudah, karena nanti kita tidak mengganggu itu barang apa bungkam-bungkam yang ada di kampung-kampung. Itu kita berjalan, dia mendampingi di kampung. Ini yang sifatnya untuk wilayah suku besar Namblong ini, itu yang nanti ditangani oleh DAS yang namanya Badan Usaha Milik Masyarakat Adat. Nah, siapa pemegang saham di situ? Pemegang saham itu semua iram yang ada di kampung, yang ada di Namblong ini, itu adalah pemegang saham. Jadi nanti dia punya proses itu, ada direktur utama atau direksinya dalam rumah itu. Itu nanti dipilih oleh DAS atau DAS yang mengelola secara langsung, tapi pemegang sahamnya tadi mereka yang ada dalam iram-iram yang ada di situ yang bisa ditunjuk, bisa kerja dalam situ. Terus kemudian mereka juga secara penuh itu membuat bagang struktur organisasinya. Struktur organisasinya, kemudian dia bertanggung jawab untuk bidang apa. Ada bidang peta potensi, kemudian ada bidang kepariwisataan, begitu yang seperti biasa kita bikin di sekolah minggu lagi ya. Seperti itu. Jadi dia punya bagang itu yang resmi, karena itu dia akan membackup untuk kita buat semacam akte notaris di notaris yang ada. Kita buat, kemudian itu bagang dikasih masuk dan ada pendampingan di situ. Yang berikut lagi peran daripada pemuda dengan perempuan. Yang pemuda itu langsung bisa diambil sebagai tim IT. Tim IT untuk mengelola semua kerja-kerja yang dilakukan oleh Dewan Adat. Jadi Dewan Adat kerja apa, itu dia naik dalam IT terus. Dan itu kita main di udara. Jadi itu bisa membangun niat dari orang-orang di luar sana. Walaupun mereka tidak datang, tapi dong bisa lihat di media. Oh, ini ada rumah di sana. Oh, ini ada rumah. Oh, dong ada mau usaha ini. Ini ada. Itu dibantu oleh anak-anak muda. Anak-anak muda bekerja di IT-nya saja. Jadi IT itu bukan untuk nonton YouTube saja. Itu juga sangat berpotensi untuk membuka pasaran. Orang lihat saja langsung lihat. Contoh kecil saja. 14 kampung adat kemarin itu kita selesaikan di IT semua. Tidak ada yang secara resmi kita bawa orang datang ke sini. Tidak. Tapi kita bermain di IT. Sehingga mana contohnya kampung adat yang begini, kalau dia punya potensi wisata seperti apa? Kita bawa ke Yoboy. Menteri datang turun lihat di Yoboy. Menteri lihat di YouTube. Kita tidak bawa berita ke sana. Artinya kita mau kasih tunjuk. Ada potensi-potensi dari kampung adat yang masyarakat bisa kelola. Terus kemudian diagendakan di kementerian, dibuatlah festival. Festival untuk kampung-kampung adat ini sekarang sudah mulai berjalan. Dibuka besok, setelah kita kongres, kita angkat lagi berapa kampung adat yang ada. Tapi itu dalam bentuk tadi, IT. Kita main di medsos yang ada. Kita main. Ya, itu dikerjakan oleh anak-anak kampung sendiri. Kita kasih belajar orang. Cara bermainnya bagaimana, mengangkat potensi, menjelaskan ke orang. Itu semua kita ajar. Kita datang pendampingan. Itu yang kerja kita. Kita datang mendampingi untuk kerja-kerja ini begini. Nah, nanti tinggal bapak dorong saja. Tadi saya bilang, kasih kembali mam di kampung. Jangan baku ribut, jangan baku marah. Ada masalah-masalah yang lalu, hari ini kasihlah. Pergi ke kampung itu bilang, pun tidak usah baku ribut. Ini putus dulu itu, karena itu dia merupakan sial dalam kita. Sial. Kasih kembali. Orang bilang, mam, betul ya, saya bilang ya. Mohon kita keluarga, dia punya kesejahteraan itu ada dalam situ. Nah, kalau itu sudah selesai, baru bentuk fisiknya macam nanti Pak Ketua DAS bisa bentuk mana tim ekonominya, mana tim IT-nya dibentuk. Supaya jangan. Ini kalau sudah main tidak pernah di kampung ini bicara barang baik, tidak pernah akan berhasil. Saya ini jalan semua tempat ini saya sudah tahu. Ini orang cuma tidak pernah kasih selesai masalah di kampung. Masalah dulu apalagi ya. Itu sudah anggap saja kalau sudah DPT bapak sudah mati, dong anak-anak sudah malas tahu lagi. Jadi malas tahu. Karena itu mesti kasih kembali. Karena kita tinggal satu kampung, satu marga, satu moyang, harus kasih kembali. Kasih kembali mampu itu baik dulu, baru kita bergerak ke yang lain-lain. Karena ini semua dari hati saja. Tidak ada cerita itu kerja bareng ini orang paksa kita. Hari ini kalau tidak mau ya tidak mau. Paksa sampai capek juga tidak mau. Karena saya punya hak asasi. Nah, itu gambaran sedikit supaya Bapak Dora jangan tadi punya pembicaraan itu semua itu orang terima dengan baik dan itu menjadi tanggung jawab Dewan Adat untuk segera bentuk dia punya tadi saya bilang strukturnya segera bentuk sehingga masalah-masalah ini akan masuk kompeten dalam situ orang akan selesaikan. Saya cuma kasih gambaran kalau tahapan ini sudah lewat tahapan pertama nanti Bapak Das tinggal pilih
tim ekonominya dari setiap kampung, kemudian memastikan mereka bekerja berikut apa, undang lagi, kita datang, kita jelaskan lagi yang kerja berikut lagi. Terus kemudian anak-anak muda hari ini juga harus sudah pastikan bikin medsos yang namanya bunga nambah, bikin situ. Walaupun belum ada bunganya, tapi ini tuh sudah gencar di luar Kastungu. Mulai dari rapatnya, mulai lagi jalan-jalan lihat ini kota-kota masalah-masalah tadi itu kasih naik semua di atas. Sehingga orang mulai diajak, digiring untuk mulai lihat di situ. Oh, dia tahapan ini bikin apa, anak-anak ini hebat. Karena coba cek mereka, tinggal di kampung saja, biasa. Nah, itu ada contoh yang sekarang Pak Matius nikmati itu yang saya bilang tadi. BPMA kerja yang pemetaan, kita kerja yang untuk IT-nya. Nah, itu kita sudah bikin sampai besok mau kongres pun juga itu apa nih kita sepakati untuk publikasinya saja, kasih jalan. Setiap kampung-kampung ini kita kasih naik untuk publikasi. Karena kita di aliansi ini kita punya jaringan dari teman-teman di luar negeri itu ada 32 negara, terus di dalam negeri ini dari Aceh sampai di Papua terakhir saya yang ini pegang jaringan ini. Nah, jaringan untuk apa? Jaringan untuk kasih tahu kita punya masalah. Kita penjaringan ini. Yang kalau di PBB itu dalam bilang Komisi Ingenius People ada 32 termasuk Indonesia. Indonesia yang mewakili itu masyarakat adat aman yang mewakili. Nah, itu berarti jaringan ini dia akan bermain sampai ke 32 negara itu. Mereka teman-teman masyarakat adat yang ada di luar negeri. Jadi jangan takut. Yang penting berani main, tampil, sehati. Tidak boleh lagi berkemarin dalam situ. Demikian penyampaian saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih.